Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke, sebelum ceritanya Mas Nara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin dari Mas Nara, minal aizin wal faizin. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dipaksa Hamil Terus. Melanjutkan dari part sebelumnya yang sudah tertinggal agak lama karena ya liburan lebaran. Bagaimana lebaran kalian? Tentunya sangat menyenangkan ya. Oke, lanjut. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Biasanya Alvin sangat protektif sekali dengan benda pipihnya itu. Ia tak mau jauh dan tak bisa jauh dari ponselnya. Kemana saja selalu ia bawa, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Namun kali itu ia tampak lengah, hingga Ocha pun dapat membukanya. Ocha memang merasa penasaran dengan siapa saja Alvin berkomunikasi. Ia mulai membuka pesan WA di HP milik suaminya itu. Matanya tertuju pada satu nama yang bertengger di jajaran teratas. Lenny nama kontak itu. Ocha membuka cepat pesan itu lalu mulai membacanya satu persatu. Matanya membulat, dadanya terasa sesak. Pesan yang berisi kata-kata mesra itu membuat hatinya hancur. Rupanya benar firasatnya selama ini, jika suaminya ada main gila dengan wanita lain. Di pesan itu, Alvin sudah jelas-jelas menulis kata-kata seperti kangen, sayang, dan sederet kata-kata mesra lainnya yang tertangkai dalam sebuah kalimat. Susah sekali untuk menyangkalnya jika itu hanya teman biasa. Ocha terlihat menutup matanya dengan menggunakan tangan, sembari terus menggulirkan jarinya membaca semua pesan-pesan itu. Perih, tapi ia hanya ingin memastikan saja, membuat dirinya yakin jika suaminya itu memang benar-benar telah berkhianat. Hingga tiba-tiba Ocha dikagetkan dengan sebuah teriakan. Ocha! Ocha tersentak kaget. HP di tangannya hampir saja terjatuh. Ia buru-buru meletakkan ponsel milik Alvin kembali ke atas rak. Lancang sekali kamu buka-buka HP-ku, teriak Alvin sembari mengambil HP-nya. Mata Ocha sudah memanas seiring dengan panas hatinya. Ia menatap Alvin dengan tatapan membara. Siapa lah ini? Siapa perempuan itu? Apa itu selingkuhanmu? Tanya Ocha dengan nada suara yang meninggi. Alvin yang sudah kepergok berselingkuh terdiam sesaat. Pikirannya bercabang antara mengakui perselingkuhannya atau mengelaknya, hingga perkataan pahit itu terlontar dari mulutnya. Iya, dia memang selingkuhanku, terus kenapa? Tega sekali kamu, Mas. Segampang itu kamu selingkuh. Salahmu sendiri, gak nurut dengan aku. Aku kan sudah bilang, aku pengen punya anak. Tapi kamunya yang tidak mau. Tapi itu kan demi kebaikan kita, demi anak-anak kita yang sudah ada. Biar kita urus dulu mereka. Alvin mendelik sinis dengan ujung bibir yang sedikit meninggi. Aku cuma pengen buktiin sama kamu kalau masih banyak wanita di luar sana yang mau sama aku. Lihat kan? Itu terbukti. Alvin dengan sombongnya berkata. Terus anak-anak kamu bagaimana? Tega kamu sama mereka? Loh, itu urusanmu. Kamu saja yang mengurus anak-anakmu. Toh kamu sekarang sudah punya usaha, iya kan? Usaha yang kamu bangga-banggakan itu loh. Usaha yang sampai mengabaikan suamimu. Ocha terdiam, merasakan detak jantung yang berdenyut sangat nyeri. Di dalam hatinya sudah menebak bahwa itu adalah detik-detik terakhir dari umur pernikahannya. Ya sudah kalau begitu, ceraikan saja aku sekarang. Aku sudah muak dengan semua sikapmu. Aku sudah gak kuat, ujar Ocha. Perselingkuhan yang sudah diakui oleh Alvin membuatnya mantap untuk meminta cerai. Oh, dengan senang hati kalau memang itu keinginanmu. Alvin menatap dalam-dalam mata Ocha. Mulutnya siap mengucap ikrar talak pada wanita yang sudah menemaninya selama lebih dari 5 tahun itu. Ocha,
Aku ceraikan kamu sekarang juga, kamu bukan istriku lagi. Wajah Alvin terlihat begitu puas setelah mengucap kata-kata cerai. Tak seperti Ocha yang tampak sangat terpukul. Bagi seorang wanita itu tentu terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan walau bagaimanapun alasannya. Oke, terima kasih mas, telah menceraikan aku. Sekarang aku terbebas dari lelaki yang tak layak menjadi seorang suami, juga ayah. Ocha berucap demikian sembari menahan perih di hatinya. Namun ia tetap berusaha terlihat tegar di depan suami yang selalu menindasnya. Memangnya kamu merasa sudah menjadi istri yang baik selama ini, ya? Kalau istri yang baik itu selalu patuh sama suami, selalu menuruti keinginan suami, bukan seperti kamu yang selalu saja membantah. Sudahlah, toh aku sudah punya calon istri yang jauh lebih baik dari kamu. Memangnya kamu, mana ada laki-laki yang mau sama kamu? Lihat penampilanmu, kucal, dekil, sudah pernah melahirkan 4 kali. Rasain, emang enak jadi janda. Cacian dari mulut Alvin terus saja terlontar, membuat hati Ocha yang sudah perih semakin perih saja. Alvin kini tengah bersiap mengemasi barang-barangnya. Ia ingin pergi dari rumah Ocha sesegera mungkin sebelum istri itu mengusirnya. Tak banyak yang ia bawa, hanya baju dan beberapa barang lainnya. Sementara Ocha, dia hanya bisa menyaksikan saja mantan suaminya itu pergi. Pergi dengan begitu acuhnya. Bahkan Alvin tak menghiraukan 2 anaknya yang sedari tadi memperhatikannya. Tubuhnya yang baru saja mandi kembali bermandikan hujan lagi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pasca menceraikan Ocha dengan mengucapkan talak, Alvin memang kembali tinggal di rumah orang tuanya. Ia sama sekali tak merasa menyesal atas keputusannya itu. Justru ia semakin berani dan terang-terangan dalam menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Leni itu. Alvin pun tak pernah lagi menghubungi Ocha untuk sekedar menanyakan kabar anak-anaknya. Pernah sekali ia mengirimi Ocha pesan itu. Itu pun hanya menyampaikan kabar jika ia telah mengurus segala hal tentang surat perceraian. Alvin ingin hubungannya jelas dengan Ocha, yakni jelas-jelas sudah bukan suami istri lagi, baik di mata agama maupun di mata negara, agar ia nantinya bisa dengan mudah untuk kembali menikah. Bu Ratna yang mengetahui jika anaknya sudah menceraikan Ocha merasa sangat sedih dan kecewa. Ia tak pernah menyangka jika rumah tangga anaknya berakhir secepat itu. Terselip amarah yang teramat besar di hatinya saat mengetahui ada andil besar ulah suaminya dalam perceraian anaknya. Bapak macam apa kamu yang tega-teganya mempengaruhi anaknya untuk bercerai sampai mengenalkan wanita lain pada Alvin? Jahat sekali kamu. Ucap buros pada Pak Yus. Ia telah mengetahui jika Alvin sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, anak teman suaminya itu. Jahat? Apanya yang jahat? Justru saya ingin membahagiakan Alvin dengan mengenalkannya pada perempuan lain yang lebih baik dari Ocha, mantu kesayanganmu itu. Apalagi Ocha sebagai istri sudah tidak bisa lagi nurut dengan suaminya. Ya sudahlah, daripada terus begitu, ya lebih baik cerai dan nikah lagi, balas Pak Yus panjang lebar. Tapi bukan begitu caranya. Masalah yang dihadapi Alvin dan Ocha kan masih bisa diselesaikan baik-baik, bukan dengan cara menyuruhnya cerai. Kamu kan lihat sendiri, setiap kali datang ke sini Alvin selalu ringan-ringan gara-gara tingkah Ocha. Lagian siapa yang menyuruhnya bercerai? Saya cuma menawarkannya, anaknya sendiri yang mau. Ya sudah, itu sudah keputusan Alvin. Tapi bapak gak bisa gitu dong harusnya. Perkataan buros terpotong. Sudahlah bu, gak usah dibahas terus. Atau kamu mau bernasib sama dengan Ocha? Ancam Pak Yus pada istrinya membuat wanita itu tak lagi membantah. Kangen deh. Alvin mengirim pesan pada Leni. Kalau kangen jangan ngomong doang, ayo ketemu, balas Leni. Ya udah ya, besok kita jalan-jalan yuk. Boleh, sekalian makan di luar juga ya. Siap. Ya begitulah percakapan pesan antara Alvin dan juga Leni. Percakapan itu masih berlanjut panjang yang isinya hanya sebatas obrolan tak penting, namun sanggup membuat senyum Alvin mereka lebar. Rupanya mereka sudah janjian untuk bertemu keesokan harinya, sekedar jalan-jalan atau makan saja tujuannya. Alvin tengah bersiap dengan penampilan yang menurutnya kece. Ia terus mematut dirinya di depan kaca, memandangi wajahnya yang tak tampan-tampan amat,
tapi juga tak jelek-jelek amat, ya pas-pasan lah. Setelah dirasa siap, ia pun pergi menuju rumah Leni dengan menggunakan motornya, menjemput sang kekasih yang sudah membuatnya berpaling dari istrinya. "Kita mau kemana?" tanya Alvin pada Leni. "Terserah, yang penting sama kamu, aku ikut aja," jawab Leni. Ia terlihat melingkarkan tangannya di pinggang Alvin saat tengah dibonceng, membuat Alvin deg-degan sersaja dibuatnya. Keduanya terlihat begitu riang. Senyum dibalas senyum, tawa dibalas tawa. Obrolan kesana kesini dibahas dengan santai, diselingi dengan canda tawa. Benar-benar bak anak muda yang tengah dimabuk asmara. "Gimana kalau kita makan di situ saja? Makanannya enak loh," ajak Alvin. Ia menunjuk salah satu kedai makanan di deretan ruko yang berjejer di pinggir jalan. Ruko-ruko itu memang ramai karena dekat dengan pasar yang menjadi pusat perniagaan. "Boleh-boleh mas, kebetulan aku juga udah lapar. Tapi kamu yang traktir kan?" "Ya jelas lah, aku yang traktir. Tenang saja, nanti kamu pilih makanan apa yang kamu mau. Pokoknya aku yang bayar," ujar Alvin. Keduanya pun menepi di bagian kedai makanan. Namun saat tengah memarkirkan motornya, ia melihat sosok yang sangat tak asing di matanya. "Ocha," gumam Alvin. "Siapa mas?" tanya Leni yang sadar jika Alvin memperhatikan wanita lain. Wanita itu memang Ocha. Ia tengah berada di depan salah satu ruko. "Siapa dia mas?" tanya Leni lagi. Ia merasa kesal Alvin tak segera menjawab pertanyaannya. Dia mantan istriku." "Oh, jadi itu mantan istrimu?" ujar Leni sambil memperhatikan Ocha dari jarak jauh. Masih cantikan aku ya mas? Lihat deh, badannya melar gitu. Wajahnya juga gak ada glowing-glowingnya sama sekali," ujar Leni lagi. Ia terlihat membanding-bandingkan dirinya dengan mantan istrinya Alvin itu. "Ya udahlah, ayo kita makan aja, gak usah pikirkan dia," ajak Alvin sembari menarik tangan Leni untuk memasuki kedai. Namun itu dicegah oleh Leni. Sebentar mas, aku pengen kenalan sama mantan istrimu itu." "Buat apa sih?" "Ya gak apa-apa, kenapa? Kamu masih ada rasa sama dia?" "Ya karena aku udah gak ada rasa sama dia, jadi aku udah gak mau ketemu dia lagi." "Mas, emang kamu gak mau nunjukin aku di depan istrimu? Tunjukin sama dia kalau kamu sudah punya aku, pengganti dia yang jauh lebih cantik, ya kan?" Alvin terdiam sesaat hingga akhirnya ia pun menyetujui keinginan Leni. Mereka berdua berjalan ke arah Ocha menghampiri mantan istrinya Alvin yang tengah sibuk membeli bahan untuk usahanya. "Cak," panggil Alvin membuat Ocha yang sedang memperhatikan barang di tangannya menengok. "Mas," jawab Ocha. Matanya melihat ke arah Alvin lalu bergeser ke arah wanita di sebelahnya. "Ada apa lagi mas?" tanya Ocha kemudian. Gak apa-apa, aku cuma mau ngenalin Leni, calon istri baruku," ucap Alvin dengan nada sombongnya. Leni pun terlihat sama angkuhnya. "Kenalin, aku Leni, calon istri mas Alvin," ujar Leni sok kecantikan. Ia terlihat mengulurkan tangannya ke arah Ocha yang disambut dengan uluran tangan mantan istri Alvin itu. Namun belum sempat Ocha menjabat, tangan Leni kembali ditarik membuat tangan Ocha menggantung di udara. "Maaf ya, tangan kamu pasti kotor. Aku mau makan soalnya sama mas Alvin." Selain kotor, kasar pula. Banyak lukanya gitu. Ejek Leni sembari melihat tangan Ocha. Tangan Ocha memang banyak luka dan tampak kasar. Usaha yang digelutinya terkadang memerlukan tindakan khas pekerjaan lelaki, seperti memalu dan menggergaji. Tangannya yang tak lihai mengerjakan itu membuatnya kadang terluka. Ya emang gitu Len, Ocha ini kan gak pernah merawat diri, gak pernah menyenangkan hati suami, makanya aku dengan mudah berpaling, ujar Alvin. Merasa dirinya dihina, Ocha tak lantas dia menerima. "Terserah kalian mau ngomong apa tentang aku. Tanganku kasar begini itu karena untuk menafkahi anak-anakmu, Alvin Robiansyah," ujar Ocha. Memang pasca bercerai, Alvin tak lagi mau peduli dengan dua anak perempuannya. Tak lagi memberi uang karena menganggap jika mereka bukan lagi tanggung jawabnya, membuat Ocha harus pontang-panting memikirkan biaya hidup dirinya dan anak-anaknya. Kerasa kan? Kerasa sekarang kalau nyari uang itu gak mudah.
Kamu sih dulu biasanya tinggal minta-minta aja. Alvin berkata begitu enteng tak berperasaan. Lenny yang mendengar justru ikut tertawa. Dua manusia ini memang benar-benar cocok wataknya. Kalau kalian cuma mau menghina aku saja, aku tak punya waktu. Aku sibuk, permisi. Ocha terlihat mengambil barang yang sudah ia bayar sebelumnya. Kertas foto plastik, laminasi, dan bahan-bahan lain untuk usahanya segera ia tenteng. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Alvin dan Lenny. Ia tak mau lebih banyak membuang waktu membiarkan dua orang itu terus memakinya. Sementara Alvin dan Lenny tampak puas melihat kepergian Ocha. Mereka berdua akhirnya beralih ke kedai makanan yang tadi ditujunya. Obrolan terus keluar dari mulut keduanya. Mas, kapan kamu mau nikahin aku? Tanya Lenny dengan wajah sok manis. Sabar, aku pasti akan nikahin kamu. Tinggal nunggu waktu yang tepat aja, jawab Alvin. Iya, tapi kapan? Nanti aku tanya bapakku dulu. Kenapa? Kamu sudah gak sabar jadi istriku ya? Tanya Alvin dengan wajah sok menggoda. Ya, yang itu disambut dengan senyuman dan anggukan oleh Lenny. Lalu mulai menikmati makanan yang mereka pesan dengan begitu bersemangat. Pak, aku mau nikahin Lenny secepatnya, ujar Alvin pada Bayus. Kamu yakin? Yakin dong Pak. Tapi kamu tidak lupa satu hal kan? Apa itu Pak? Mau dengan siapapun kamu menikah, kamu wajib memberi bapak separuh dari gajimu. Apa Lenny sudah menyetujui itu? Sudah Pak, jawab Alvin ragu-ragu. Padahal kenyataannya Alvin memang belum membicarakan itu kepada Lenny. Ia takut jika mengutarakan keinginannya ayahnya, Lenny menjadi tidak mau menikah dengannya. Sementara hatinya sudah tak bisa lagi berpaling dari wanita itu. Biarlah hal itu dibicarakan setelah ia berhasil menikahi Lenny. Toh kalau sudah menikah, Lenny mau tak mau harus menuruti keinginan Alvin, termasuk soal gaji dan nafkah. Begitu pikir Alvin. Ya sudah, kalau begitu bapak izinkan kamu menikah, ujar Payus. Sorot mata Alvin berbinar mendengar jika ayahnya telah mengizinkan ia untuk menikahi Lenny. Tapi Vin, Payus rupanya belum selesai berbicara. Semua biaya pernikahan dan segala tetek bengeknya kamu yang tanggung. Bapak kamu ikut campur dan kamu ikut nanggung, lanjut Payus. Wajah Alvin seketika berubah dari yang tadinya berbinar menjadi tampak muram. Tapi Pak, uang dari mana aku? Aku gak punya tabungan sama sekali. Uangku kan hampir semuanya diambil Bapak, serga Alvin. Semenjak bercerai dari Ocha, uang gaji Alvin memang diberikan pada Pak Yus hampir semuanya. Alvin hanya memegang uang sebatas untuk bensin dan makan siang di tempat kerjanya. Loh, ya itu urusanmu Vin. Kan kamu yang mau nikah. Sementara uang yang kamu kasihkan ke bapak itu sudah menjadi kewajibanmu, jelas Pak Yus. Terus uang dari mana buat biaya nikahku Pak? Ya kamu cari pinjaman lah. Bilang sama Lenny juga, nikahnya jangan besar-besaran, sederhana saja. Toh ini kan sama-sama pernikahan kedua buat kalian. Jangan kayak bujang lah dan perawan yang nikahnya harus besar-besaran. Pak Yus berkata panjang lebar agar Alvin mengerti. Sementara Alvin yang memang terbiasa patuh pada ayahnya hanya bisa mengiyakan. Tetapi ia tidak tahu apakah Lenny mau jika pernikahannya diadakan sederhana saja. Alvin berencana akan membicarakan tentang hal itu pada Lenny dalam waktu dekat ini. Len, gimana kalau kita nikahnya sederhana saja? Yang penting sah. Ini kan sama-sama pernikahan kedua kita. Jadi kayaknya gak perlulah kalau kita besar-besarin, ujar Alvin yang saat itu tengah berkunjung ke rumah Lenny. Mendengar penuturan Alvin, Lenny sontak tak terima. Ia pun mengajukan protes pada lelaki itu. Gak bisa seperti itu dong mas. Aku mau pesta pernikahan kita dibuat semeriah mungkin, biar orang-orang tahu kalau aku dinikahin sama laki-laki mapan. Apa kata orang nanti kalau misalnya nikahan aku sederhana saja? Pasti mereka akan bilang mentang-mentang aku janda jadi mau dinikahin seadanya saja. Gak mau, ujar Lenny seperti mengomel Alvin. Tapi Len, kalau buat pesta yang besar kayaknya aku gak ada biaya deh. Kecuali kalau keluargamu yang nanggung, ucap Alvin tak tahu malu. Hah? Gak salah dengar aku mas? Masa jadi aku yang nanggung sih? Di mana-mana itu pihak laki-laki yang nanggung. Gimana sih? Kok kamu jadi kelihatan kayak orang kere sih? Aku jadi gak yakin sama kamu. Mendengar penuturan Lenny yang menjadi tidak yakin membuat Alvin meralat ucapannya. Bukan begitu maksudku Len.
Alvin menjeda ucapannya, berpikir sejenak tentang rencana yang akan ia ambil untuk bisa menikahi Leni. Ya udahlah, kamu gak perlu khawatir. Kita bisa nikah dengan pesta yang meriah. Urusan biaya biar aku yang nanggung, ujar Alvin. Ia terlihat menahan kalut, pikirannya dipusingkan dengan biaya pernikahan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang besar ya? Minjem. Tapi minjem siapa? Batin Alvin. Mas, panggillah ini pada Alvin yang tampak bengong. Iya, kenapa Len? Jadi kapan kamu mau nikahin akunya? Ya nanti, yang pasti gak akan lama kok. Oh ya, habis kita nikah kita tinggal di rumah ini aja ya. Kasihan bapak aku kalau aku harus ninggalin dia sendiri. Rumah kamu yang dulu kan masih ditinggal istrimu, ya kan? Yalah, aku gimana kamu aja, jawab Alvin cepat. Ia masih dipusingkan dengan biaya pernikahan. Namun mendengar penuturan tentang rumah dari mulut Leni membuat otaknya menemukan ide. Rumah yang ditinggali Ocha kan rumah milikku, dibangun pakai uangku, sertifikatnya juga atas namaku. Bagaimana kalau aku ambil saja sertifikatnya untuk digadai, terus uangnya aku pakai buat nikahin Leni? Pikir Alvin. Ia tampak senyum-senyum sendiri atas ide yang dianggapnya brilian. Mas, kamu kok bengong terus sih? Ujar Leni dengan kesal. Alvin tak fokus diajak mengobrol. Kamu tenang aja Len, kita bisa nikah secepatnya dengan pesta pernikahan yang mewah, ujar Alvin kegirangan yang disambut dengan senyum oleh Leni. Beneran? Makasih ya mas, aku jadi gak sabar, ucap Leni. Dua pasang manusia itu tampak bahagia. Bayangan pernikahan sudah semakin jelas di benaknya masing-masing. Namun apakah rencana Alvin ingin mengambil sertifikat rumah Ocha berhasil? Entahlah, hanya saja itu terlihat sangat kejam. Rumah Ocha memang dibangun dengan uang Alvin, karena Alvin lah yang bekerja. Sertifikatnya pun atas nama Alvin. Ia tak mau mengatasnamakan rumah itu atas nama Ocha. Baginya itu hasil jeripayanya, bukan jeripayah Ocha. Hanya saja rumah itu dibangun di atas tanah milik Bu Desi. Ibunya Ocha sudah memberikan tanah itu hanya melalui omongan. Tak ada surat-surat yang menyertainya, yang artinya surat tanah itu masih menyatu dengan surat tanah milik Bu Desi. Beberapa hari kemudian, Alvin mendatangi rumah Ocha untuk menunaikan niat buruknya itu, mengambil sertifikat rumah. Alvin tampak mengetuk pintu rumah Ocha dengan kasar dan keras. Tak ada salam dari mulutnya. Yang ada hanya teriakan memanggil-manggil nama mantan istrinya itu. Ocha pun muncul dengan wajah yang dipenuhi rasa kesal. Bisa pelan gak sih ngetuknya? Tanya Ocha dengan kesal. Ada apa lagi kamu datang kemari? Tanya Ocha lebih lanjut. Aku cuma mau ngambil barangku yang tertinggal di sini, jawab Alvin. Barang? Barang apa? Tanya Ocha keheranan. Mikir, biar aku ambil sendiri. Alvin menerobos tubuh Ocha yang masih berdiri di dekat pintu, lalu segera menuju ke kamar Ocha. Ocha mengikuti Alvin dengan rasa penasaran. Matanya membulat melihat tingkah Alvin yang mengobrak-ngabrik isi lemari Ocha, membuat semua baju yang tadinya tersusun rapi menjadi porak-poranda dan berjatuhan ke lantai. Mas, kamu apa-apaan sih? Kamu cari apa? Ocha mencoba menghentikan ulah Alvin, namun tangan Alvin masih saja beringas memporak-porandakan isi lemari Ocha, hingga ia berhasil menemukan selembar kertas di bawah susunan di baju rak teratas. Mas, mau kamu apakan sertifikat itu? Tanya Ocha dengan cemas. Ya mau aku ambil inilah, ini kan punya aku. Rumah ini juga milikku. Gak bisa seperti itu mas, tega sekali kamu. Biar rumah ini buat anak-anakmu. Gak bisa, aku sedang butuh uang banyak, jadi aku mau gadaikan rumah ini. Apa? Rumah ini mau digadai? Gak bisa, gak bisa mas. Sini kan sertifikat itu. Ocha berusaha merebut sertifikat dari tangan Alvin. Namun Alvin tentu saja dengan gesit menarik tangannya, membuat Ocha tak bisa menggapai sertifikat itu. Kembalikan mas, pinta Ocha lagi, sembari masih berusaha menggapai sertifikat. Apaan sih Cak? Ini kan memang punya aku. Tapi tanah tempat rumah ini dibangun itu milikku, milik ibuku. Kamu gak bisa asal ambil. Orang aku cuma gadai kok. Gak aku jual, nanti kalau aku punya uang aku tebus lagi. Tapi gak tahu kapan, ujar Alvin dengan enteng. Setelah berhasil menemukan dan mendapatkan sertifikat rumah, Alvin bergegas pergi. Meski langkahnya berat karena Ocha masih berusaha menarik-narik tubuhnya, namun
Tenaga Ocha tak sebanding dengan tenaga Alvin. Ia tak mampu merebut kembali sertifikat itu dari tangan mantan suaminya. Bahkan hingga Alvin sudah pergi menggunakan motornya, Ocha masih berusaha mengejarnya dengan langkah yang terseok. Tentu saja langkahnya kalah telak. Gagal sudah, Ocha mendapatkan kembali sertifikat rumah yang diambil paksa oleh Alvin. Dengan hati nelangsa, ia kembali masuk ke dalam rumah. Pikirannya jadi kacau. Entah bagaimana nasib rumah yang kini ditempatinya. Apakah Alvin akan menebusnya? Ataukah justru tergadai begitu saja? Di sisi lain, dengan riang gembira Alvin pulang ke rumah orang tuanya setelah berhasil merampas sertifikat rumah Ocha. Ia berencana akan menggadaikan sertifikat itu keesokan harinya. Semakin cepat uang cair, semakin cepat pula ia bisa menikahi Leni. Ia sama sekali tak memperdulikan nasib mantan istrinya dan juga anak-anaknya. Baginya kebahagiaan hanya untuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya uang puluhan juta kini sudah berada di tangannya, hasil dari menggadai sertifikat rumah. Alvin dan Leni pun mulai merencanakan acara pernikahan yang akan digelar dalam waktu dekat. Dua orang itu rupanya sudah tak sabar untuk menjalani bidak rumah tangga. Segala keperluan pernikahan Alvin serahkan kepada calon istrinya itu. Ya, itu adalah permintaan Leni yang terlihat sangat antusias dalam menyiapkan pesta pernikahannya. Len, aku sudah dapat uang buat modal kita nikah. Obrolan Alvin dan Leni di suatu malam melalui sambungan telepon. Oh ya? Beneran? Saut Leni dengan mata berbinar. Iya. Kita butuh apa saja? Mau pesta yang seperti apa? Gimana kalau aku saja yang mengatur? Kamu kan sibuk kerja. Jadi masalah apa-apa saja yang diperluin untuk pernikahan kita biar jadi urusanku. Kamu tinggal terima beres. Tapi aku yang megang uangmu ya, usul Leni. Mendengar itu Alvin terdiam sejenak, mungkin sedang berpikir. Di pikiran Alvin ada benarnya juga usul Leni. Dirinya yang sibuk dengan pekerjaan memang tak ada waktu untuk mengurus pernikahan yang begitu ribet. Oke, kamu saja yang urus ya. Nanti uangnya aku transfer. 50 juta cukup? Tanya Alvin. Iya cukup. Jawab Leni dengan cepat. Di daerah mereka tinggal, dengan uang sebesar 50 juta orang bisa menyelenggarakan pesta pernikahan dengan cukup meriah. Ditambah dengan hiburan organ tunggal yang semakin meriuhkan acara. Leni yang mendengar jika Alvin akan memberi uang sebesar 50 juta sontak merasa bahagia. Ia mulai menyusun apa-apa saja yang harus diurus. Setelah itu ia juga mulai sibuk mencari info tentang wedding organizer terbaik di daerahnya. Meski itu merupakan pernikahan kedua bagi Leni, ia tetap ingin menjadi ratu terbaik dan terbahagia di momen spesialnya. Sementara itu, Ocha yang kini hidup sebagai single parent lebih disibukkan dengan usahanya yang semakin hari semakin maju saja. Ia kesampingkan dulu masalah yang kemarin sempat membuatnya kalut saat Alvin merebut sertifikat rumah yang kini ditinggalinya. Ocha tak lagi sendiri dalam mengurus usahanya. Ia sudah memperkerjakan 2 orang di rumahnya untuk membantu memenuhi pesanan. Tak sanggup jika semuanya harus dikerjakan sendiri, remuk tubuh rasanya. Kebetulan saat itu anak tetangganya ada yang baru saja lulus SMA dan sedang butuh pekerjaan. Maka ia berikanlah pekerjaan itu. Hingga Ocha kini lebih fokus pada promosi saja. Hasil usahanya lumayan, bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Ocha dan 2 anaknya. Ia pun bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Bahkan ia berhasil membeli sebuah motor dari hasil usahanya itu. Waktu Ocha benar-benar habis untuk mengurus anak dan usaha yang dirintisnya. Tak ada niatan untuk kembali mencari sosok lelaki pengganti Alvin. Fokusnya kini hanya membesarkan Vera dan Tri agar dapat hidup layak. Dunianya, kebahagiaannya, harapannya adalah anak-anaknya. Itulah ibu. Alhamdulillah ya Cak, makin hari usahamu makin ramai aja, ujar Bu Desi pada Ocha sembari menatap deretan paket-paket yang berukuran besar dan sudah siap untuk dikirimkan. Iya Bu, alhamdulillah. Rezekinya anak-anak, saut Ocha dengan senyum di wajahnya. Kamu masih sibuk Cak? Ibu mau pulang dulu sebentar, ucap Bu Desi yang memang sedang menjaga cucu-cucunya saat Ocha sibuk dengan usahanya. Enggak kok Bu, kalau ibu mau pulang gak apa-apa, biar Vera sama Tri aku yang jaga. Ya udah kalau begitu, sahut Bu Desi lagi yang kemudian berlalu keluar rumah Ocha. Saat sedang asik bermain dengan anak-anaknya,
Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dengan cukup keras. Tanda salam yang terucap dari si pengetuk pintu itu. Ocha lantas beranjak dari duduknya. Ia menuju pintu depan rumahnya. Ia tampak mengintip dulu dari celah hording jendela untuk mengetahui siapa yang datang. Matanya membulat seketika saat tahu siapa orang yang datang. Mas Alvin. Dan perempuan itu, mau apa mereka berdua kemari? Tanya Ocha dalam hati. Semakin lama ketukan pintu semakin keras. Kali ini mulai terdengar teriakan yang memanggil-manggil namanya. Ocha mulai jengah. Akhirnya membuka pintu dengan terpaksa. Terpampang sosok lelaki dan seorang wanita di depan rumahnya. Mau apa lagi kamu, Mas? Tanya Ocha dengan nada jutek. Alvin justru tersenyum sembari mengulurkan sebuah kertas berplastik pada Ocha. Ini undangan buat kamu, datangnya di pernikahan kita, ujar Alvin dengan nada sumringah sembari merangkul wanita di sisinya yang tak lain adalah Leni. Ocha diam, tak langsung mengambil kertas di tangan Alvin. Dirinya masih terbengong-bengong dengan apa yang ia lihat. Ayo, ambil undangannya, perintah Alvin sembari menjulurkan kertas itu memaksa Ocha menerimanya. Datang ya, biar bisa lihat kebahagiaan kami, ucap Leni dengan nada sinis. Maaf, aku sibuk, gak bisa datang, ujar Ocha dengan menimang-nimang kertas undangan. Alah, sibuk apa sih? Ngurus usahamu itu. Kasian, capek ya? Harus ngasih makan anak-anakmu. Makanya nikah lagi kayak aku, biar ada yang nafkain. Ups. Tapi memang ada yang mau sama kamu. Alvin justru melontarkan kata-kata pedas pada Ocha yang diiringi dengan tawa Leni. Puas sekali sepertinya mereka berdua. Kedatangannya sepertinya bukan untuk memberi undangan saja, tapi lebih pada memamerkan hubungan dengan bisa memaki-maki Ocha. Sungguh terlalu memang. Ocha membanting kertas undangan di tangannya pada wajah Alvin yang masih asik tertawa, membuat lelaki itu terdiam dan menatap Ocha dengan raut wajah marah. Kalau kamu kesini cuma buat mamerin undangan, lebih baik kamu pulang saja. Aku sibuk, gak ada waktu buat ngeladenin kalian. Sudah sana pergi, teriak Ocha sembari menggerakkan tangannya isyarat mengusir. Bilang aja iri ngeliat aku bisa nikah lagi. Apalagi calon istriku cantik, jauh lebih cantik dari kamu yang kucel ini. Alvin masih terus berkata pedas, belum puas rupanya dia. Sudah Mas, ayo pulang saja. Ngapain sih lama-lama di sini? Buang-buang waktu ngurusin mantan istrimu yang jelek ini, ujar Leni sembari menarik tangan Alvin mengajaknya untuk pergi dari rumah Ocha. Mereka berdua pun akhirnya beranjak pergi setelah puas memamerkan undangan pernikahannya. Sementara Ocha menutup kembali pintu rumahnya dengan kesal. Tak ia hiraukan undangan yang tergeletak di teras rumahnya itu. Ia biarkan tertiup angin dan terbuang begitu saja. Beberapa hari lagi Alvin dan Leni akan segera melangsungkan pernikahan. Segala persiapan pun sudah hampir rampung. Hanya tinggal menunggu hari spesial itu datang saja. Leni yang sudah menyiapkan semuanya dengan bekal uang yang diberi Alvin. Leni telah menyewa WO ternama di daerahnya dan mengambil paket pernikahan premium. Tak heran jika uang puluhan juta itu habis begitu saja demi pesta sehari. Hingga hari itu pun tiba. Leni tampak sangat cantik dengan balutan kebaya putih, juga riasan wajahnya yang begitu memukau. Dekorasi pernikahan terlihat begitu megah di depan rumahnya, dengan pelaminan yang sangat indah bertabur bunga. Deretan makanan juga tampak berjejer di meja khusus, siap menjamu para tamu undangan yang hadir. Alvin pun sudah datang bersama rombongannya, kemudian dipandu untuk segera menunaikan prosesi akad nikah. Raja dan ratu sehari itu kini duduk berdampingan di depan penghulu. Alvin mulai menggenggam tangan ayah kandung Leni dengan mantap. Lalu terucaplah ikrar suci dari mulut Alvin dengan khidmat yang disaksikan oleh banyak pasang mata. Kini Alvin dan Leni sudah sah menjadi pasangan suami istri. Senyum bahagia terpancar dari wajah keduanya. Mereka tampak sibuk menyalami para tamu undangan di atas pelaminan. Mereka juga sibuk melakukan sesi foto dengan beberapa style gaun pengantin lainnya. Acara pernikahan Alvin dan Leni berlangsung dengan sangat lancar karena dikoordinir oleh kru-kru WO yang memang terlihat sudah sangat profesional.
Dari sekian banyak tamu tak tampak kehadiran Ocha di hari spesial mantan suaminya itu. Tentu saja, mana mau ia datang ke sana. Meski telah diundang, tapi ia diundang dengan cara yang tidak hormat. Kalaupun datangnya justru seperti menyerahkan dirinya untuk kembali dihina. Seharian sudah Alvin dan Leni menjalani prosesi pernikahan yang melelahkan. Para tamu mulai kembali pulang meninggalkan tenda pernikahan yang tampak lenggang. Hari sudah beranjak sore kala itu. Hingga malam pertama pun mereka lewati dengan begitu bahagia. Apakah Alvin dan Leni akan tetap bahagia dengan kehidupan pernikahan mereka ke depannya? Mari kita lihat saja. Mas, ini tehnya diminum dulu, ujar Leni saat tengah menyiapkan sarapan. Rambutnya tampak masih basah terbungkus handuk. Iya makasih Len, kamu memang istriku yang perhatian. Ocha mana pernah kayak gini, puja Alvin. Maklum pengantin baru, masih sweet-sweetnya, gak tahu ntar. Iya dong, tugas istri kan memang melayani suami, saut Leni dengan senyum yang mereka. Alvin lalu memeluk Leni dari arah belakang, mengganggu istrinya yang sedang memasak nasi goreng. Pak Bandi berdehem saat mendapati adegan mesra anak dan menantunya itu, membuat Alvin melepaskan pelukannya dengan menjadi salah tingkah. Pak, ayo sarapan dulu, ini nasi gorengnya sudah matang, ujar Leni berusaha mengalihkan sikap canggungnya. Ya, memang seperti itulah jikalau tinggal bersama mertua atau orang tua serba canggung. Pak Bandi dan Alvin sudah bersiap di meja makan, menantikan sarapan yang tengah disiapkan Leni. Dimas dan Angga, anak-anak Leni, masih tertidur pulas di kamarnya. Kapan kamu gajian, Vin? Tanya Pak Bandi saat mulai melahap nasi goreng. Kira-kira seminggu lagi, Pak, jawab Alvin. Sebagai suami, kamu harus bisa menafkahi Leni dengan layak. Ingat, istrimu adalah prioritasmu di atas segala-galanya. Jangan sampai kamu membuat anak saya menderita seperti suaminya yang dulu, ujar Pak Bandi dengan nada yang tegas. Suami pertama Leni memang bukan lelaki yang bertanggung jawab. Leni jarang diberi nafkah lahir karena tak jelasnya pekerjaan mantan suaminya itu. Ibarat kata hanya modal wajah saja yang tampan, tapi tanggung jawab nol besar. Bahkan seringkali Leni diperlakukan kasar, membuatnya tak kuat dan akhirnya memutuskan bercerai. Iya Pak, saya janji akan menjadi suami yang bertanggung jawab, tutur Alvin, berharap mertuanya dapat percaya jika ia adalah suami yang baik. Bagus. Awas saja kalau kamu sampai lalai dengan tanggung jawabmu, apalagi sampai berani kasar dengan Leni. Itu sama saja kamu berperang dengan saya, ujar Pak Bandi masih dengan nada yang terdengar keras dan tegas, membuat Alvin hanya bisa menunduk mendengar setiap ucapannya sembari terus mengunyah makanan yang terasa susah ditelan. Pak, jangan keras-keras sama Mas Alvin, aku yakin kok kalau Mas Alvin itu suami yang baik, ucap Leni membela suami barunya itu. Mereka lalu melanjutkan makan, menikmati sarapan sampai makanan tandas di piringnya masing-masing. Tak lama Dimas dan Angga pun bangun menghampiri Leni dan ayah barunya. Sudah bangun jagoan ibu? Ayo sini makan dulu, ajak Leni pada anak-anaknya. Dimas yang berusia 8 tahun lalu duduk di kursi kosong, begitupun Angga yang masih berusia 5 tahun. Leni terlihat tengah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Ya udah Len, Pak, aku berangkat dulu ya, sudah siang, takut terlambat sampai kantor, ucap Alvin sembari menyiapkan tas kerjanya. Iya Mas, hati-hati ya. Leni lalu mencium punggung tangan Alvin. Dimas, Angga, ayo salim dulu sama ayah, perintah Leni. Dimas melirik Alvin yang tengah mengulurkan tangannya, menatapnya sini selalu kembali menyuap makan. Gak mau, jawab Dimas dengan ketus. Gak boleh gitu dong, dia ayahmu juga, ayo salim cepet, paksa Leni. Gak mau bu, aku gak mau punya ayah tiri. Dimas masih ngotot menolak menyalami tangan Alvin. Tangan Alvin berpindah ke arah Angga, anak kedua Leni. Angga, salim dulu sama ayah ya, ucap Leni. Bocah 5 tahun itu masih polos dan mau untuk menyalami tangan Alvin, berbeda dengan Dimas. Setelah Alvin menyalami mertuanya, ia lalu pergi berangkat kerja. Meski terselip rasa kesal dengan anak pertama Leni. Sedari masih berpacaran dengan Leni, Dimas memang seolah menolak kehadiran Alvin, dengan alasan ia tak mau memiliki ayah tiri, yang kata teman-temannya, ayah tiri itu jahat, sama seperti ibu tiri. Hari-hari pertama menjalani kehidupan rumah tangga memang terlihat begitu manis.
Hampir tiap malam mereka berdua memadu kasih. Kejar setoran, istilah yang sering diucapkan Alvin. Rupanya Alvin ingin Leni segera hamil dan berharap ia cepat memiliki anak laki-laki kandung. Harapan yang gagal dicapai saat masih bersama Ocha. Semoga kamu cepat hamil ya, Len. Aku pengen sekali punya anak laki-laki, ucap Alvin sesaat setelah mereguk indahnya malam yang dingin. Ya sebagaimana dikasihnya saja mas. Kalau anak laki-laki kan aku juga udah punya 2 tuh, ujar Leni sembari menarik selimut bersiap untuk tidur. Tapi kan aku pengen anak kandung, Len. Anakmu itu kurang ajar sekali. Masa berani ngomong kasar sama aku? Leni yang sudah bersiap tidur membalikkan lagi badannya ke arah Alvin. Ya ampun mas, namanya juga anak-anak, mereka belum ngerti. Lagian kamu harusnya bisa dong ambil hati anak-anak aku. Katanya dulu kamu suka anak kecil, mana buktinya? Cecar Leni. Ia tak suka Alvin menyalahkan anak-anaknya. Sampai hari itu anak-anak Leni terutama Dimas memang masih belum mau menganggap Alvin ayahnya. Seringkali Dimas berkata pada Alvin dengan nada teriakan, membuat Alvin jengah dan rasanya ingin ia marahi saja anak itu. Namun Alvin tahan. Ia tak mau Leni menjadi salah paham. Terlebih Pak Bandi yang terlihat begitu menyayangi cucu-cucunya. Sebelum menikah dengan Alvin atau selama Leni menyandang status janda, hidup Leni memang ditopang sepenuhnya oleh Pak Bandi yang merupakan juragan ayam di kampungnya. Jika siang hari Pak Bandi lebih banyak menghabiskan waktunya di kandang ayam yang berukuran besar, mengawasi anak buahnya dalam mengurus ayam-ayamnya. Kandang ayam itu sendiri jaraknya lumayan jauh rumahnya, karena memang terletak beda lokasi dengan pemukiman warga agar baunya tak mengganggu hidung. Dari situlah Pak Bandi bisa menghidupi Leni, anak semata wayangnya, juga 2 cucunya. Istrinya telah lama meninggal waktu Leni masih sekolah. Hari ini adalah hari Alvin gajian. Ia akan mengambil seluruh gajinya yang sudah ditransfer oleh perusahaan tempatnya bekerja. Itu sudah ia lakukan sedari dulu, agar orang-orang yang menerima uangnya tak perlu lagi repot-repot ke ATM. Sejumlah uang kini sudah berada di tangan Alvin. Jumlahnya pas 5 juta rupiah. Ia lalu membaginya sama rata. Setengah untuk Leni, setengahnya lagi untuk ayahnya. Namun sesaat ia menjadi ragu. Apakah Leni mau menerima nafkah yang hanya setengah dari gajinya saja? Sementara dirinya pun tak bisa mengabaikan permintaan Pak Yus yang memintanya agar tetap memberi uang bulanan. Terlebih ia sudah berbohong bahwa Leni telah mengizinkannya memberi uang pada ayahnya. Alvin benar-benar dibuat pusing oleh masalah itu. Aku punya ide. Gimana kalau aku bilang saja pada Leni jika gajiku hanya 2,5 juta ya, dan sudah aku kasihkan semuanya untuk dia. Untung dia juga belum nanya berapa jumlah gajiku. Ya biarlah, dia tak perlu tahu kalau aku sudah terbiasa memberi uang untuk bapakku. Semoga Leni bisa menerima dan gak protes, ucap Alvin dalam hati. Ia yang sedang duduk di pelataran ATM lalu kembali pulang ke rumah istrinya dengan menggunakan motor. Leni memang tak pernah menanyakan berapa jumlah gaji Alvin setiap bulannya. Ya bahkan setelah beberapa hari ia sudah menjadi istri Alvin, ia masih tak bertanya. Terlebih ia masih menyimpan uang amplop kondangan yang jumlahnya cukup besar. Pernah sekali Leni bertanya pada Alvin apa ia mampu menghidupi dirinya dan 2 anaknya. Alvin hanya menjawab jika ia mampu dan merasa gajinya cukup untuk menafkahi Leni. Mas, kamu udah pulang? Sapa Leni pada Alvin. Suaminya itu tak langsung masuk ke dalam rumah, tapi memilih duduk santai di kursi teras depan. Iya Len, baru aja nyampe, saut Alvin. Len, bapakmu ada di rumah? Tanya Alvin kemudian. Gak ada mas, bapak belum pulang, katanya lagi panen ayam, jawab Leni. Mengetahui jika Pak Bandi tak ada di rumah, Alvin memilih segera memberikan gajinya saat itu juga, agar jika ada sedikit keributan bapak mertuanya itu tak akan tahu. Oh ya, hari ini aku udah gajian, aku mau ngasih jatah buat kamu, ujar Alvin sembari tangannya merogoh ke dalam tasnya. Ini buat kamu. Alvin lalu menyerahkan lembaran uang berwarna merah pada istrinya. Leni menerimanya dengan wajah senang, lalu mulai menghitungnya lembar demi lembar. 2,5 juta? Tanya Leni keheranan. Iya, gaji aku cuma segitu Len. Kau cuma segini sih mas? Ini mah dikit banget. Katanya posisimu di kantor udah lumayan bagus, tapi kok gajinya gak bagus sih?
Dulu juga kamu bilangnya gaji kamu cukup buat nafkahin aku dan anak-anakku. Segini mah gak nyampe, setengah bulan juga udah habis. Ya mau gimana lagi ya, emang segitu gaji aku. Perusahaan tempat aku kerja kan bukan perusahaan besar, cuma pabrik kecil. Bohong kamu. Pasti kamu umpetin kan sisa gajinya, ngaku. Selidik Leni. Enggak Len, aku gak bohong. Emang segitu. Coba sini aku periksa. Aku mau periksa tas dan dompetmu, ujar Leni sembari berusaha merebut tas yang ada di pangkuan Alvin. Namun dengan sigap Alvin menahannya, tangannya terus menarik tas yang hendak direbut Leni. Hingga terjadilah adegan tarik menarik tas. Ih, sini mas, siniin. Aku mau periksa tasmu. Jangan Len, gak ada uangnya kok. Ini isinya kerjaan aku, jangan kamu berantakin, ucap Alvin dengan cemas. Dirinya tak mau ketahuan jika sedang menyembunyikan uang di dalam tasnya, karena uang itu akan ia berikan pada Pak Yus. Bisa marah Pak Yus kalau sampai ia tak mendapat uang bulanan dari Alvin. Gak akan aku berantakin mas, aku cuma pengen lihat aja, sini. Leni masih tetap memaksa. Sudah Len, sudah, jangan kayak anak kecil lah. Sudah aku bilang uang gajiku cuma segitu, gak ada yang aku sembunyikan dari kamu, ujar Alvin tak mau kalah juga. Namun tenaga Alvin yang jelas lebih besar dari tenaga Leni membuat ia berhasil menyelamatkan tasnya. Aku capek Len, baru pulang kerja sudah diajak main rebut-rebutan. Sana kamu siapkan saja makanan untukku, aku lapar. Alvin kemudian berlalu menuju kamarnya. Sementara Leni hanya bisa menatap Alvin dengan kesal. Ia pandangi lembaran uang di tangannya. Aku pikir gaji dia besar, ataunya cuma segini. Ya udahlah, nggak apa-apa, daripada mantan suami aku dulu yang jarang ngasih uang. Leni akhirnya hanya bisa pasrah dengan berapapun uang yang diberi oleh Alvin, meski tak sesuai dengan harapannya. Alvin yang sudah berada di kamar buru-buru mengeluarkan uang berjumlah 2,5 juta dari dalam tasnya, lalu menyimpannya dalam saku celana agar tak ketahuan oleh Leni. Untung gak ketahuan. Kalau ketahuan sama Leni, bisa mampus aku. Pasti akan sangat marah sama aku, batin Alvin. Ia lalu keluar kamar menuju meja makan. Perutnya yang kosong sudah meronta-ronta minta diisi. Len, masak apa kamu? Aku lapar nih, tanya Alvin. Sementara Leni yang masih kesal dengan Alvin hanya menyaut dengan ketus. Ya lihat saja sendiri di meja makan. Alvin pun membuka tudung saji ditatapnya makanan yang begitu menggugah selera. Seketika nafsu makannya membuncah dengan hebat. Enak nih, ujar Alvin yang hendak mengambil sepotong ikan gurame goreng. Namun belum sempat tangannya memegang ikan, tiba-tiba tangan Leni mencaplok lebih dulu ikan gurame itu, hingga tanda selah 3 ekor ikan gurame yang tadi bersemayam di atas piring. Loh, kok diambil semua Len? Buatku mana? Tanya Alvin keheranan. Kamu sama tahu dan sambal aja mas, udah enak itu. Ikan ini buat anak dan bapakku. Lagian kan kamu juga cuma ngasih aku uang dikit, sementara aku beli ikan ini pakai uang bapakku, jawab Leni dengan ketus, kemudian berlalu dengan membawa piring berisi ikan goreng. Sementara Alvin hanya bisa bengong mendengar penuturan Leni. Ia lalu menatap piring yang tadi dihuni ikan, kini hanya berisi beberapa potong tahu. Nafsu makan yang tadinya menggebu mendadak runtuh seketika. Namun rasa lapar tetap menggelayuti perutnya. Maka mau tak mau dimakanlah tahu goreng itu, plus sambal terasi yang pedasnya nampol, membuat Alvin dengan cepat menghabiskan nasi di piringnya. Ujung-ujungnya ya dia kenyang juga. Setelah itu Alvin beranjak menuju ruang tengah. Ia ingin bersantai sembari memainkan HP-nya. Namun tiba-tiba Dimas berlari menabrak Alvin yang tengah fokus pada HP, membuat HP itu terjatuh dari genggamannya, mendarat dengan begitu keras di lantai. Alvin segera mengambil HP-nya yang terjatuh. Emosinya membara begitu melihat jika layar ponsel miliknya retak dan pecah. Ia lalu menatap Dimas yang justru terlihat cengengesan di depannya. Kamu ya, ngapain pakai lari-lari di sini sih? Lihat nih, jadi rusak kan HP-ku, bentak Alvin. Dimas yang semula cengengesan mendadak menciut. Ekspresi wajahnya seketika berubah, hingga kemudian terdengarlah tangisannya. Leni lalu datang menghampiri Alvin dan Dimas. Ia tentu sudah mendengar bentakan Alvin yang memang terdengar cukup keras. Ada apa sih ini? Kamu marahin Dimas? Tanya Leni dengan tatapan tajam pada Alvin. Ya anakmu ini loh, main lari-lari gak jelas sampai nabrak aku, jadi jatuh kan HP-ku. Lihat nih, rusak layarnya.
Ya tapi Dimas kan juga gak sengaja nabrak kamu. Lagian itu bisa dibenerin lagi kok. Gak usahlah pakai marah-marah Dimas, ujar Leni membela putranya. Ia lalu memilih pergi dengan menggiring Dimas. Keesokan paginya Alvin berencana akan memberitahu Leni jika sepulang bekerja ia akan ke rumah orang tua. Tujuannya tak lain adalah untuk memberi uang pada bapaknya. Len, nanti aku pulang telat ya. Aku mau ke rumah bapakku dulu. Ke rumah bapakmu? Ngapain? Ya biasalah, ini memang udah rutin aku lakuin dari dulu. Bapakku yang minta agar aku yang paling gak sebulan sekali lah ngunjungin dia. Oh gitu. Aku boleh ikut gak? Ikut? Ngapain? Lah, aku kan sekarang sudah jadi istrimu. Memang aku gak boleh ikut? Ya tapi anak-anakmu gimana? Nanti gak ada yang jagain mereka dong kalau kamu pergi. Nanti aku ajak mereka juga. Lah, emang cukup satu motor 4 orang? Gampang itu mah. Aku bisa naik motor sendiri atau naik ojek juga bisa. Alvin mendadak diam. Ia tak menyangka jika Leni justru ingin ikut dengannya ke rumah bapaknya. Di benaknya ia takut ketahuan kalau tujuannya mengunjungi bapaknya adalah untuk memberi jatah bulanan. Tapi aku biasanya pulang dari pabrik langsung ke rumah bapak, gak bisa jemput kamu dulu. Nanti bisa kemalaman di jalan. Ya sudah, kalau begitu nanti aku nyusul aja sendiri ke rumah bapakmu. Ya udah kalau emang kamu pengennya gitu. Alvin pun akhirnya mengiyakan permintaan Leni. Di pikirannya saat itu ia harus lebih dulu sampai ke rumah bapaknya. Ia harus sesegera mungkin memberi uang pada Pak Yus sebelum Leni datang mengetahui semua kebohongannya. Begitu pikir Alvin. Alvin berniat akan pulang lebih cepat hari itu. Tepatnya pulang ke rumah orang tuanya. Alvin takut jika Leni akan lebih dulu sampai di rumah bapaknya. Namun pekerjaannya hari itu justru sangat banyak. Dirinya yang menjabat sebagai supervisor dengan membawahi banyak orang tak bisa pergi begitu saja. Alvin bisa kena semprot atasannya bila ketahuan meninggalkan tanggung jawabnya. Sial, kenapa barang jadi numpuk gini sih? Padahal kan aku harus cepat pulang, gerutu Alvin dalam hati. Ia lalu kembali bekerja meski dengan pikiran yang tak fokus. Ponsel di saku celana Alvin terus bergetar. Leni tampak tengah berusaha menghubungi suaminya. Namun Alvin terlihat acuh karena sibuknya pekerjaan. Hingga akhirnya ia sempatkan untuk membuka pesan dari Leni yang sudah beruntun banyak. Mas, udah jam segini kamu jadi gak ke rumah bapakmu? Kalau jadi aku mau berangkat sekarang. Begitulah pesan terakhir yang tertulis. Kerjaanku masih numpuk Len, nanti aku hubungi lagi, balas Alvin. Saat tengah sibuk membalas pesan Leni, tiba-tiba Alvin mendapatkan ide. Akhirnya ia memilih untuk tak jadi ke rumah bapaknya dan akan mentransferkan saja uang bulanannya. Maka ia pun mengirimi pesan kepada Pak Yus. Pak, maaf aku gak bisa ke rumah bapak sekarang. Uangnya nanti aku transfer saja, aku sibuk sekali di pabrik. Nanti ke rumah bapaknya kalau aku sudah tak sibuk. Begitulah pesan yang dikirim Alvin pada ayahnya. Lalu Alvin pun kembali mengirim pesan pada Leni. Len, kayaknya kita gak jadi ke rumah bapak hari ini deh. Aku ada lembur, pekerjaan di pabrik banyak sekali. Jempol Alvin dengan mantap mengetik pesan lalu dikirimnya pada Leni. Hari itu Alvin memang selamat. Kebohongannya pada istri dan ayahnya tertunda sesaat untuk dibongkar. Sementara itu di rumah Ocha, kepanikan tengah melanda mantan istri Alvin. Vera, anak bungsu Ocha, mengalami demam dengan suhu tubuh yang begitu tinggi. Aduh bu, ini gimana? Badan Vera makin panas saja. Padahal udah dikasih obat, udah dikompres juga, tapi tetap panasnya gak mau turun, ujar Ocha pada Bu Desi dengan sangat panik. Malam itu Bu Desi memang ikut menemani Ocha menjaga anaknya yang tengah sakit. Sedari sore tubuh bocah itu memang sudah panas. Tapi Ocha pikir dengan memberi obat penurun panas maka demam Vera akan mereda. Namun kenyataannya demam Vera justru semakin tinggi. Gak tahu Cak, ibu juga khawatir. Mau bawa sekarang ke rumah sakit atau tunggu besok saja? Tanya Bu Desi. Ocha tak langsung menjawab. Ia sibuk memperhatikan Vera yang sedang tertidur lemas. Sesekali bocah itu terdengar mengigau atau bahkan menangis, menahan rasa tak enak yang sedang dihinggap di tubuhnya. Hingga tiba-tiba pemandangan mengerikan terpampang di depan mata Ocha dan Bu Desi. Melihat tubuh Vera yang semula biasa saja, kini tampak menegang kaku. Matanya setengah terbuka mendelik ke arah atas pelupuknya.
Tangan dan kakinya lurus kaku dengan gerakan seperti menahan sakit kelojotan. "Ya Allah, Bu, Vera kejang!" teriak Ocha. Kepanikan luar biasa tengah menyerangnya saat itu. "Ya Allah Gusti, ya Allah, gimana ini Cak?" Saat Bu Desi yang ikut merasa panik. Untuk beberapa detik, tubuh Vera menegang dalam kejangnya. Lalu kejang itu akhirnya mereda, membuat Vera kembali tenang. Namun tubuhnya semakin lemas dan tak berdaya. "Bu, kita bawa saja ke rumah sakit sekarang. Aku takut kalau Vera kejang lagi," ucap Ocha sembari memangku Vera. Di wajahnya masih nampak gurat kepanikan. "Ya udah, benar katamu. Kita ke rumah sakit aja sekarang," balas Bu Desi. "Kita pakai motor saja ya Bu," ujar Ocha. "Jangan, biar ibu minta tolong saja sama tetangga buat ngantar ke rumah sakit. Kasihan Vera kalau malam-malam naik motor," ujar Bu Desi. Ia lalu segera berlari keluar rumah menuju salah satu tetangganya yang memiliki mobil. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat belum terlarut-larut. Bu Desi sangat berharap jika tetangganya berkenan mengantarkan cucunya ke rumah sakit. Beruntung sang tetangga mau untuk menolongnya. Sementara Ocha tengah sibuk menyiapkan segala keperluan yang sekiranya diperlukan saat di rumah sakit, seperti baju, popok, susu, dan lainnya. Setelah semuanya siap, mereka pun akhirnya berangkat. Saat itu kondisi Vera sudah mulai sadar, sambil sesekali merengek, hingga sampailah mereka di rumah sakit yang dituju. Tampak seorang dokter menghampiri mereka dengan langkah yang setengah berlari. Hal pertama yang ditanya dokter adalah, "Kenapa bayinya?" "Anak saya kejang Dok," jawab Ocha. Saat itu juga Vera dibawa ke kasur UGD. Pihak medis langsung melakukan tindakan seperti memasangkan infus, selang oksigen, hingga memasukkan obat anti kejang ke bagian anusnya. Kini kondisi Vera sudah mulai stabil. Bocah itu tengah tertidur di dalam ruang rawat. Ocha selalu mendampingi putrinya itu dan tak pernah jauh darinya. Dokter menjelaskan pada Ocha jika Vera harus dirawat beberapa hari sampai kondisi kesehatannya membaik. Paling tidak sampai dipastikan tak ada kejang lagi. Berhari-hari Vera dirawat, membuat Ocha tak bisa lagi mengurus usahanya. 2 orang yang bekerja padanya pun terpaksa diliburkan. Sementara biaya rumah sakit terus berjalan selama Vera dirawat. Uang tabungannya pun telah terkuras cukup banyak demi biaya perawatan Vera. Bu Desi juga ikut memberikan uang simpanannya meski jumlahnya tak besar. Sempat ditolak Ocha, namun Bu Desi tetap memaksa anaknya untuk menerimanya. "Terima Cak, ini buat biaya makan kamu selama kamu harus jaga Vera di rumah sakit," katanya. Hingga akhirnya Ocha memutuskan untuk memberitahu Alvin tentang keadaan anaknya. Bagaimanapun dia ayahnya, dia harus tahu keadaan Vera. Gumam Ocha meyakinkan dirinya sendiri. Awalnya dia memang ragu untuk memberitahu Alvin. Ia memiliki pikiran jika Alvin sudah tak mau peduli lagi dengannya, juga dengan anaknya. Namun Ocha tetap mencoba. Setidaknya ia telah mengabari Alvin selaku ayah kandung Vera. Ocha berusaha menelpon Alvin saat itu juga. Sebuah ponsel didekatkan ke telinganya meski lama tak diangkat, tapi akhirnya Alvin mau untuk mengangkatnya. "Halo, ada apa kamu nelpon aku?" tanya Alvin dengan nada ketus. "Mas, Vera sakit dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit," jawab Ocha. "Sakit? Sakit apa? Bagaimana kamu ini? Ngurus anak aja gak becus, nyampe harus dirawat di rumah sakit," hardik Alvin. "Ya namanya juga musibah Mas. Siapa sih yang pengen anaknya sakit? Lalu mau apa?" "Mas, aku butuh uang buat biaya di rumah sakit Vera." "Uang? Bukannya kamu sudah punya usaha? Lalu mana hasilnya?" "Biaya rumah sakit Vera mahal Mas. Uang tabunganku sudah habis. Kamu kan ayah kandungnya Vera. Apa kamu gak ngerasa khawatir dengan Vera?" "Enggak, aku gak punya uang," Alvin berkata masih dengan nada yang ketus, menolak permintaan Ocha. "Atau aku pinjam saja uangnya. Nanti akan aku kembalikan lagi kalau sudah punya uang." Ocha memberi pilihan pada Alvin. "Mau minta kayak mau minjem kayak, keadaanku tetap sama. Aku gak punya uang. Ayolah Mas, aku sudah gak tahu harus nyari uang kemana lagi. Kasihan Vera," mohon Ocha. "Mau kamu mohon-mohon kayak gimana juga percuma Cak. Aku memang sedang gak ada uang. Sudahlah aku sibuk." Tut. Telepon dimatikan sepihak oleh Alvin, membuat Ocha merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Jika Alvin tak peduli pada dirinya, itu tak jadi masalah bagi Ocha.
Tapi jika Alvin tak peduli lagi pada anak-anaknya, itulah yang membuat Ocha kecewa berat. Telepon dari siapa, Mas? Tanya Leni sedari tadi memperhatikan Alvin yang sedang bercakap di dalam kamar. Oh, ini mantan istri kamu? Leni memotong perkataan Alvin yang terdengar ragu-ragu. Iya. Kamu masih berhubungan sama dia? Enggak kok, Len. Ini cuma masalah anak aja. Ocha ngasih tahu kalau anakku sakit dan sekarang lagi dirawat. Dia juga tadinya mau minjem uang sama aku, tapi enggak aku kasih. Alah, gaji kecil aja sok-sokan mau ngasih uang buat anak kamu. Buat aku aja kurang. Len, aku ini suamimu, kamu bisa gak sih hormat dikit sama aku? Dosa kamu ngerendahin suami kayak gitu. Apa? Kamu bilang dosa? Urus aja dosa kita masing-masing, Mas. Jangan ikut campur dengan dosaku. Leni kemudian berlalu meninggalkan Alvin yang masih memendam amarah. Tabiat Alvin rupanya masih sama sebagai suami. Ia merasa menjadi orang yang paling wajib dihormati istrinya. Alvin lebih dulu menuntut haknya dan tak peduli dengan kewajibannya. Memang egois. Di sisi lain, Ocha yang tengah kebingungan mengenai biaya rumah sakit Vera, tiba-tiba saja ditelepon oleh mantan mertuanya yang tak lain adalah ibunya Alvin. Assalamualaikum, Cak, sapa Bu Ros melalui sambungan telepon. Waalaikumsalam, jawab Ocha. Gimana kabarmu, Cak? Anak-anak kamu juga gimana? Sudah lama sekali ibu gak ketemu kalian. Aku tidak sedang baik-baik saja, Bu. Vera sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Ya Allah, sakit apa? Kenapa kamu gak kasih tahu ibu? Maaf, Bu, tadi aku baru saja ngasih tahu Mas Alvin, tapi respon dia justru cuek sama anaknya. Alvin seperti itu ya. Ya Allah, tega sekali dia. Itu karena aku ngubungin dia buat minjem uang, Bu, buat biaya berobat anaknya, tapi katanya gak ada. Ya mungkin dia juga lagi butuh uang buat keluarga barunya. Kamu butuh uang berapa, Cak? Biar ibu yang kasih. Apa aku gak ngerepotin ibu? Tapi aku janji aku akan bayar kalau aku sudah ada uang nanti. Soalnya aku gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Kamu gak usah mikirin itu dulu. Yang terpenting anakmu sehat. Makasih banyak ya, Bu. Ibu masih peduli sama aku, walaupun aku bukan menantu ibu lagi. Sampai kapanpun kamu itu sudah ibu anggap sebagai anak ibu. Apalagi anakmu adalah cucu kandungku. Di mana anakmu dirawat? Biar ibu yang kesana. Akhirnya, dengan bantuan Bu Ros yang mau memberikan sejumlah uang, Ocha bisa membayar tagihan rumah sakit hingga kondisi Vera berangsur membaik dan diperbolehkan pulang. Ocha bisa kembali beraktivitas seperti biasa, menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya. Tak terasa sudah 1 bulan Alvin dan Leni menjalani pernikahan mereka. Masa yang kata kebanyakan orang lagi manis-manisnya. Namun rupanya tak semuanya manis bagi Alvin ataupun Leni. Di usianya pernikahannya yang masih seumur jagung itu, mereka kadang-kali beradu mulut hingga berakhir dengan pertengkaran. Watak keduanya yang sama-sama keras dan tak mau mengalah menjadi sebab pertengkaran itu muncul. Pagi itu saat Alvin hendak bersiap berangkat kerja, ia dapati Leni masih meringkuk dalam selimutnya. Sementara tak ada makanan di atas meja makan untuk sarapannya. Alvin sontak menjadi kesal. Leni, bangun. Udah siang gini bukannya siapin sarapan malah tidur terus sih, ujar Alvin yang terlihat mengguncang-guncangkan tubuh Leni. Leni menggeliat. Dari balik selimut wajahnya tampak kesal, lagi enak-enak tidur dibangunkan oleh Alvin dengan cara yang menyebalkan. Apaan sih, Mas? Aku masih ngantuk. Badanku juga lagi gak enak. Kayaknya aku sakit deh. Kamu sakit, Len? Ya sudahlah, kalau begitu aku sarapan di luar aja. Iya. Kamu pakai parfum apa sih? Bau banget tau gak? Lah, ini kan parfum yang biasa aku pakai, kok dibilang bau sih? Gak tahu, pokoknya bau. Sana pergi. Aku mual pengen muntah nyium bau kamu. Ya sudah, aku berangkat dulu lah kalau begitu. Alvin kemudian beranjak keluar dari kamar Leni. Dirinya memutuskan untuk berangkat kerja meski tanpa sarapan dari rumah. Namun belum sampai langkahnya di pintu keluar, tiba-tiba Alvin membalikkan badannya dengan cepat. Ia kembali ke kamar Leni. Len? Panggilnya pada Leni yang masih terbaring di kasur. Ada apa lagi sih? Kenapa belum berangkat kerja? Len, tadi katanya kamu mual. Iya. Apa jangan-jangan kamu hamil ya? Hamil? Leni terdiam sesaat.
Ia mengingat kembali saat terakhir mengalami haid. Pikirannya semakin mengerucut saat menyadari jika ia memang telat haid. Mungkin saja mas, soalnya aku juga udah telat haid seminggu. Wajah Alvin berbinar. Keinginannya agar Leni segera hamil akhirnya terwujud. Ya udah, hari ini kita ke bidan ya, buat mastiin kamu hamil apa enggak. Tapi kerjaan kamu gimana? Gampang, aku tinggal minta izin aja. Yang terpenting aku harus tahu kalau kamu ini hamil atau enggak. Aku penasaran. Ya udahlah kalau begitu, kapan ke bidannya? Sekarang aja, lebih cepat lebih baik. Alvin rupanya sudah tak sabar ingin mengetahui kepastian tentang kehamilan istrinya. Leni yang tampak lemas berusaha bangun dari kasurnya dengan dibantu Alvin. Lagi-lagi Leni mual saat mencium bau suaminya. Aku bisa bangun sendiri lah, kamu jangan deket-deket sana, bau. Alvin sedikit menjauhkan badannya dari Leni, memberikan Leni berdiri sendiri dan mulai bersiap. Mereka berdua pun akhirnya menuju tempat praktek bidan yang jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya. Selamat ya bu, ibu positif hamil, ucap bidan saat memeriksa tes pack milik Leni. Alvin yang juga menemani Leni di dalam ruang bidan sontak tersenyum bahagia. Wajahnya berbinar saat mengetahui jika Leni benar-benar hamil. Leni juga tampak bahagia dengan kabar kehamilannya itu. Keduanya saling menggenggam tangan erat sebagai tanda gembiraannya. Syukurlah kamu cepat hamil juga ternyata, ucap Alvin saat sudah di luar ruangan bidan. Tangannya terlihat mengelus perut Leni yang masih datar. Iya, sesuai keinginan kamu kan? Iya, aku pengen anak laki-laki. Semoga anak yang kamu kandung ini laki-laki ya. Iya semoga. Tapi kalaupun perempuan ya gak apa-apa, toh aku sudah punya 2 anak laki-laki, ucap Leni masih dengan binar bahagia di wajahnya. Gak bisa lah, pokoknya harus anak laki-laki. Dih, emangnya aku Tuhan apa yang bisa nentuin jenis kelamin anak? Pakai ngotot minta anak laki-laki. Leni yang semula tampak bahagia mendadak menjadi kesal saat mendengar suaminya yang seolah memaksa agar anak yang ia kandung itu berjenis kelamin laki-laki. Ya bukannya begitu Len, aku kan cuma pengen anak laki-laki, soalnya anak-anakku yang sebelumnya perempuan semua, serga Alvin. Ya udah sih mas, terserah bayinya saja, mau laki-laki atau perempuan sama saja kok. Leni yang semakin kesal gegas berjalan ke arah motor yang terparkir, meminta Alvin agar segera pulang. Siang itu Pak Yus tiba-tiba menelpon putranya untuk menanyakan mengapa Alvin menjadi jarang ke rumahnya. Sombong kamu Vin, mentang-mentang sudah punya istri baru jadi jarang ke rumah bapak, ujar Pak Yus dengan nada keras melalui sambungan telepon. Maaf Pak, bukannya begitu, aku cuma lagi sibuk aja. Besok aku kesana deh. Ya sudah kalau begitu. Oh ya Pak, ada kabar bahagia, istriku hamil. Tadi pagi baru saja kita ke bidan. Oh ya? Bagus deh, semoga saja anakmu kali ini laki-laki. Jangan seperti saat masih sama Ocha, perempuan semua anakmu. Iya Pak, semoga aja, aku juga pengen sekali anak laki-laki. Ya sudah kalau begitu. Pak Yus menutup teleponnya. Sementara itu Alvin mencoba berbicara pada Leni dan mengajaknya untuk ikut ke rumah bapaknya. Len, kita ke rumah bapakku yuk. Kapan? Sekarang mumpung aku udah izin kerja. Tapi badanku lemes mas. Jadi kamu gak mau ikut? Leni terdiam sesaat. Ya udah deh ikut. Alvin kini sudah sampai di rumah bapaknya bersama dengan Leni dan anak keduanya Angga. Dimas tak ikut karena ia sedang bersekolah. Di sana sudah ada Pak Yus dan juga Bu Ros. Mereka pun tampak bercengkrama hangat di ruang tamu rumah Pak Yus. Vin, istrimu benar lagi hamil? Tanya Pak Yus sesaat kemudian. Iya Pak, jawab Alvin sembari menatap Leni dengan senyuman. Syukurlah, semoga saja kali ini anaknya laki-laki, ujar Pak Yus yang kemudian diiyakan kembali oleh Alvin. Sementara Leni hanya bisa tersenyum sembari ikut mengiyakan juga. Oh ya Vin, biasanya kan kamu suka ngasih uang bulanan ke bapak itu cash. Kenapa sekarang malah ditransfer? Pak Yus kembali bertanya yang membuat Leni keheranan mendengarnya. Sementara wajah Alvin mendadak menjadi tegang. Ayo loh. Itu Kenapa? Kamu malas ke rumah bapak lagi? Makanya milih ditransfer? Pak Yus terus memberondong Alvin dengan pertanyaan.
Enggak kok pak. Cuma kemarin aku lagi sibuk aja, makanya aku milih ditransfer, jelas Alvin. Sementara Lenny terlihat keheranan dengan pembahasan antara ayah dan anak itu. Maaf pak, kalau boleh tahu uang apa ya yang ditransfer sama Mas Alvin? Lenny memilih bertanya langsung kepada Pak Yus daripada membiarkan dirinya kebingungan. Loh, kamu nggak tahu uang apa itu? Pak Yus bertanya balik. Enggak, jawab Lenny sembari menggelengkan kepala. Pak Yus selalu memperhatikan wajah Alvin yang tampak semakin menegang. Alvin hanya bisa diam menunduk, tak berani menatap wajah ayahnya ataupun istrinya. Vin, katanya istrimu sudah tahu, tanya Pak Yus kemudian. Namun Alvin tetap diam. Vin, jawab, paksa Pak Yus. Iya pak. Iya apa, ayo jawab. Ya Lenny emang belum tahu. Jadi dulu kamu bohongin bapak? Alvin mengangguk. Lenny semakin dibuat bingung saja dengan pertengkaran yang sedang terjadi. Sebenarnya ada apa sih mas? Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Lenny pada Alvin. Len. Anu apa? Jawab yang jelas dong mas. Tanya Lenny lagi. Ia menjadi kesal melihat tingkah suaminya itu. Bukannya menjawab malah berana-anuan. Alvin yang tengah dipelototi oleh dua orang sontak saja menjadi gemetaran. Kebohongan yang ia sembunyikan sebentar lagi akan terbongkar. Kalau kamu tidak mau menjelaskan pada Lenny, biar bapak saja yang menjelaskan. Pak Yus kini menatap menantu barunya. Perhatian Lenny pun beralih dari yang sebelumnya menatap lekat pada Alvin, kini menatap Pak Yus dengan sejuta tanya di wajahnya. Ya udah pak, biar bapak saja yang jelaskan, ucap Lenny. Jadi gini, bapak dulu pernah tanya sama Alvin sebelum kalian menikah. Tanya apa? Bertanya, apakah kamu sudah mengizinkan Alvin untuk memberi jatah bulanan pada bapak? Alvin jawab sudah. Ya bapak pikir kamu sudah tahu, tapi ternyata Alvin membohongi kita. Jatah bulanan? Jadi Alvin memberi bapak jatah bulanan? Ya, itu memang sudah kewajibannya dari dulu. Sebagai anak laki-laki, dia wajib memberi bapak uang setiap bulannya. Berapa jumlahnya? 2,5 juta, setengah dari gajinya. 2,5 juta? Tanya Lenny keheranan. Lebih tepatnya terkejut saat mengetahui jumlah gaji Alvin yang sebenarnya. Terlebih setengah dari gaji Alvin diberikan pada ayahnya itu tak bisa diterima begitu saja oleh Lenny. Iya 2,5 juta, jawab Pak Yus dengan tegas. Mas Alvin sama sekali gak pernah bilang ke aku soal itu pak. Dia memang memberiku nafkah 2,5 juta juga, tapi katanya gajinya memang segitu. Makanya aku gak protes dan terima-terima saja. Kalau tahu gitu dari awal aku gak akan setuju, dan gak akan mau nikah sama Mas Alvin. Maksudmu kamu akan melarang Alvin untuk memberiku uang? Tanya Pak Yus yang terlihat mulai geram. Pak, aku ini istrinya Mas Alvin. Sudah kewajiban dia untuk menafkahi aku. Kalaupun mau memberi, ya tidak sebanyak itu juga. Apalagi sekarang aku lagi hamil anaknya Mas Alvin. Gak bisa seperti itu. Saya ini bapak kandung Alvin. Saya juga berhak atas uang anak saya. Kamu itu cuma orang lain yang kebetulan berstatus istri Alvin. Pak Yus berucap dengan tangan yang mengepal pertanda jika ia tengah emosi. Aturan dari mana itu? Di mana-mana suami harus lebih bertanggung jawab sama istrinya. Lenny tampak tak mau mengalah. Hilangnya sudah sikapnya yang sebelumnya tampak hormat pada Pak Yus. Melihat istri dan bapaknya yang tengah bertengkar merebutkan gajiannya Alvin pun berusaha melerai dengan menarik tangan Lenny. Sudah Len, sudah. Jangan bicara kasar seperti itu sama bapakku. Oh jadi kamu lebih belain bapakmu dibanding aku istrimu? Tanya Lenny dengan tangan yang masih dipegang oleh Alvin. Bukan seperti itu Len. Sudah, aku mau pulang. Lenny lalu berjalan ke arah depan rumah dan menarik tangan anaknya yang tengah bermain di halaman rumah bersama Bu Ros. Bu Ros yang melihat adegan pertengkaran antara Alvin dan Lenny sontak keheranan. Ada apa ini, kenapa kalian berantem? Tanya Bu Ros. Mas Alvin sudah bohongin aku bu, jawab Lenny. Bohong apa? Ibu tanya saja sama bapak, aku pulang dulu. Lenny lalu memilih kembali pulang ke rumahnya. Meski belum lama ia berada di sana, suasana sudah tak kondusif untuk dia berlama-lama di rumah mertuanya. Bu, aku pulang dulu, ujar Alvin sembari mengejar Lenny. Tunggu Len. Alvin terlihat menyiapkan motornya yang terparkir lalu mulai mengendarainya
dan menghampiri Leni yang sudah berjalan lebih dulu. Leni kemudian menaiki motor Alvin dengan perasaan kesal. Angga yang berada di tengah seolah menjadi pemisah amarah antara keduanya. Sesampainya di rumah, Leni kembali menumpahkan amarahnya dengan bebas. Setelah terlebih dahulu menyuruh Angga untuk main ke rumah temannya tetangga sebelah. "Oh gitu, kamu ya ternyata. Baru tahu aku. Rupanya aku sudah menikahi suami tukang tipu," teriak Leni di dalam rumah. "Len, dengerin dulu penjelasan aku." "Penjelasan apa lagi?" "Kamu mau ngasih tahu lebih jelas kalau kamu sudah bohongi aku tentang gajimu yang ternyata berjumlah 5 juta. Dan setengahnya itu sudah kamu kasih ke bapakmu gitu?" "Iya Len, dia kan bapakku, ya wajar lah aku ngasih dia uang. Toh aku bukan ngasih uang ke cewek lain kan. Tapi masalahnya kamu ngasih jatah ke bapakmu itu setengah dari gajimu. Dan itu terlalu besar. Kalau hanya beberapa ratus ribu sih aku gak masalah." "Bapakku yang minta Len, aku gak bisa nolak." "Terserah ya. Kalau kamu masih pengen mempertahankan rumah tangga ini, gajian besok kamu harus kasih ke aku semuanya. Apalagi sekarang aku lagi hamil." "Tapi bapakku bisa marah Len." "Jadi kamu gak takut kalau aku yang marah?" "Bukan gitu juga, aku cuma pengen kamu paham posisiku. Aku ini anak laki-laki dan masih bertanggung jawab sama keluargaku." "Astaga, kamu masih saja cari alasan atas kesalahanmu. Benar-benar kamu ya Mas." "Ih!" ujar Leni dengan frustasi dan brak. Leni masuk ke dalam rumahnya dengan membanting pintu cukup keras. Ia sudah capek mendengar alasan yang terus dilontarkan Alvin, terlebih kondisi tubuhnya yang memang melemah karena tengah hamil muda. Alvin terdengar mengetuk pintu kamar Leni beberapa kali, namun tak dihiraukan oleh Leni. Ia sudah muak penuturan Alvin yang sudah jelas-jelas salah. Bukannya minta maaf, malah justru minta untuk dimengerti. Aduh, Alvin, kok ada ya lelaki seperti itu? Ya, lanjutlah. "Pak, ada apa? Kok Alvin sama Leni nyampe berantem gitu?" tanya Bu Ros ketika menghampiri Pak Yus. "Alvin sudah bohongin aku ternyata," jawab Pak Yus dengan suara berat. Ia terlihat tengah mengumpulkan asap rokok untuk sedikit meredakan amarahnya. "Bohong gimana?" "Lah Alvin bilang kalau istrinya sudah setuju dia ngasih uang bulanan sama aku. Nyatanya dia bohong. Tadi Leni protes tentang jatahnya." "Ya jelas saja protes lah Pak. Istri mana yang setuju kalau setengah gaji suaminya dikasih ke mertua?" "Hah, tuh begitu aku gak akan izinkan mereka menikah. Biarkan saja Alvin tetap bersama Ocha yang tak bisa memberontak." "Pak, mau sampai kapan Bapak seperti itu? Ingat umur Pak. Bapak sudah tua, buat apa lagi ngejar harta? Ingat juga kita punya anak perempuan. Pak Bapak mau Dina dapat suami yang tak bertanggung jawab." "Jangan protes lah. Sudah sana, buatkan aku kopi lagi," perintah Pak Yus, sementara Bu Ros hanya bisa menuruti keinginan suaminya. Aduh, makin bikin pusing nih si Alvin sama Pak Yus ya. Anak perempuan Pak Yus yang bernama Dina sekarang tengah belajar di luar kota. Dina biasanya akan pulang sebulan sekali. Selama ini, meski Pak Yus terlihat cuek pada anaknya itu, ia tetap masih sayang pada Dina. Baginya anak perempuan adalah harga diri, sementara anak laki-laki adalah mesin uang. Aduh, ini gimana ini konsepnya Pak Yus? Jadi pengen jitak Mas Nara sama Pak Yus. Aduh, oke lanjut. Maaf ya Mas Nara, ikut terbawa alur juga ternyata. Pak Yus tetap menginginkan Dina menikah dengan laki-laki baik dan bertanggung jawab. Ia menaruh standar cukup tinggi bagi lelaki yang akan menikahi Dina. Oke, di sisi lain, "Len, kamu masih marah?" Alvin bertanya pada istrinya saat mereka tengah makan malam. "Iyalah, kamu pikir aja sendiri," jawab Len dengan jutek. "Maafin aku ya Len. Sudahlah jangan marah terus, kasihan bayi di perutmu," bujuk Alvin akhirnya, dan ada kata maaf juga yang terucap dari mulutnya. "Aku maafin kamu Mas. Asal ada satu syarat." "Apa syaratnya?" "Kamu harus ngasih semua gajimu sama aku kalau kamu sudah gajian." Alvin terdiam mendengar syarat yang diajukan Leni. Ia terlihat menelan makanannya dengan susah payah. "Kenapa? Kok diem? Kamu gak setuju sama syaratku?" Tapi Len." "Tapi apa? Kamu takut sama bapakmu?" "Ya kalau bapakku marah gimana Len?" "Ya itu urusanmu, urusanku yang penting kamu bisa ngasih aku nafkah utuh. Jangan pakai dipotong-potong." "Jangan seperti itulah.
Aku minta sama kamu pahami posisiku lah. Aku ini anak lelaki, aku wajib memberi orang tuaku uang. Tenang saja, itu gak akan sia-sia. Karena kalau kita sudah tua nanti, anak lelaki kita pasti akan melakukan hal yang sama. Apa maksudmu? Di keluarga aku, anak laki-laki itu wajib menanggung nafkah orang tuanya. Kalau kita punya anak laki-laki, tenanglah, sudah masa tua kita. Kita gak perlu banyak capek-capek bekerja lagi. Sudah ada anak-anak yang menafkahi. Kecuali kalau tidak punya anak laki-laki, atau semua anak kita perempuan. Sial sudah hari tua kita, karena masih terus bekerja. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.